Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Ardan Ratama, NPM 220010111264. Di sini saya akan menyerahkan tugas dari Bapak dosen, tugas UAS dari Bapak dosen Bapak Adi Sudrajat, berjudul review film Geta Raini 2020. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Saya kira slogan berbahaya. Dia bisa menjadi alasan berkelit bagi kekuasaan agar guru tetap diperlakukan seadanya. Guru tak mesti diperlakukan khusus, toh dia mesti ikhlas bekerja pagi hingga sore tanpa pamrih mendidik ribuan anak-anak negeri. Jika mengeluh dan meminta haknya dipenuhi, ada slogan itu tadi, guru bukan siapa-siapa. Dia tidak mesti mendapatkan jasa balasan dari pengabdiannya selama ini. Nasib guru ditinjau dari slogan itu cukup mengenaskan. Waktu dan tenaganya selevel dengan kerja buruh pabrik, pagi hingga sore tanpa sekalipun menyisakan waktu bagi keluarga. Dia mesti berada di sekolah, di dalam kelas. Ia tertuntut kreatif, membaca gerak-gerik siswa. Di hadapan sistem, dia dibebani tumpuk embel-embel administrasi. Di mata publik segelagatnya dicibir berperilaku kasar mendidik anak, dan di hadapan pemerintah hak-haknya banyak tidak diapresiasi. Melihat siklus kehidupan seorang guru cukup aneh. Di hadapan negara ia jadi objek kekuasaan demi menjadi subjek kemajuan peradaban. Banyak waktu tercurah mendidik anak-anak orang lain, sementara di saat bersamaan waktunya dirampas demi mendidik keluarganya. Dengan kata lain, seorang guru teralienasi dari kehidupan intinya. Tanpa sadar ia menjadi objek pekerjaannya sendiri. Mengajar, membuat RPP, mengisi berkas administrasi secara kontinu membuatnya berjarak. Ia dekat tapi jauh dari segi perhatian dan pendidikan keluarga. Tapi walaupun demikian, siklus kehidupan guru menandai bagaimana ia kerap mengutamakan kehidupan publik, pendidikan daripada kehidupan pribadinya atau rumah tangga. Ia adalah urusan keluarganya dinomorduakan demi kemajuan pendidikan. Orang rela mengutamakan kehidupan banyak orang daripada kepentingan pribadinya. Saya kira orang yang memiliki kualitas keikhlasan luar biasa. Ini yang membedakan kualifikasi guru dari profesi lain. Ia sehari-hari berkecimpung di dalam dunia manusia yang memiliki beragam karakter, kepentingan, motivasi, kecenderungan, dan tidak memahami berbeda di dalam lingkungan serba dinamis itu. Keikhlasan dan kesabaran adalah kunci. Lalu jika guru tidak dapat ditandai atas jasanya, bagaimana guru mesti diapresiasi atas kerja kerasnya mendidik atau peradaban. Saya berpikir satu-satunya cara mengapresiasi kerja guru tiada lain mengamalkan seluruh didikan sang guru. Guru dihargai dengan cara kita berpikir, berperasaan, dan beramal sesuai amanah ilmu yang diperoleh darinya. Apabila semua itu ingin ditandai, saya kira itulah tanda jasanya. Dalam metode pendidikan haruslah diketahui, seorang pengajar dalam mendidik peserta didik antara lain berkaitan dengan 5 hal, yakni yang pertama, soal guru yang menjadi lokomotif utama penggerak generasi terdidik. Yang kedua, kecerdasan peserta didik tidak diukur dari hasil ujian. Yang ketiga, guru mesti menekankan karya murid tinimbang membebani murid menghafal isi pelajaran. Yang keempat, guru mesti menjadi pelaku aktif di dalam kelas. Yang kelima, dan harus memahami kebutuhan berbeda dan dari setiap murid. Dalam film yang menjadi kokoh utama adalah seorang wanita yang bernama Geta Raini. Dia datang tanpa banyak bersuara. Ia melihat banyak keanehan di sekolah tempatnya bakal bertugas. Sekolah orang tidak mampu itu ibarat lingkungan pasar, murid merokok dan beberapa melompat pagar, kelas amburadul, siswa-siswi berlian tak karuan di halaman.
Ketika Gitarani kali pertama datang, guru-gurunya nongkrong di ruang guru asik bersolek. Beberapa mengajar mendengarkan lagu dari headset, sementara murid-muridnya dibiarkan bermain. Bahkan guru-guru lelakinya malah keluyuran lari dari tugas mengajar. Gitarani guru perempuan dan juga bisa dibilang seorang gender. Ia adalah guru baru sekaligus kepala sekolah, ditugaskan di sekolah Garut Marut. Setelah mengamati keadaan buruk sekolah dipimpinnya, ia melakukan perubahan seketika. Melihat keadaan ini, bagi guru bermental kerupuk sudah pasti bakal keok di hari pertama bertugas dan mencari cara dipindahkan secepatnya. Tapi tidak bagi kita, seakan-akan menepis anggapan masyarakat sekitar sekolah. Ia malah bersemangat mengubah keadaan yang dimula tidak mirip sekolah itu. Dia pelan-pelan tegas mengubah seluruh kebiasaan buruk sekolah. Pertama, ia membiasakan siswa-siswi mesti berkumpul setiap pagi sebelum masuk kelas. Kedua, ia menertibkan guru-guru bermasalah, sebagaimana ia paksa mengupgrade pengetahuan belajar mengajarnya. Ketiga, ia merenovasi gedung sarana prasarana sekolah. Keempat, ia merolling setiap guru menjadi kepala sekolah harian di hari-hari berbeda. Keenam, ia mengundang orang tua murid membicarakan ide-ide perbaikannya. Intinya, Gitarani sedang melakukan perubahan besar-besaran dan mendasar di sekolah dipimpinnya. Usaha revolusioner kita di sekolah seketika merebak seantero kampung. Sekolah dikenal sarang anak-anak nakal, murid keluarga miskin dan guru malas. Seketika diketahui banyak perubahan. Tak disangka, tindakan perbaikan kita membawa soal lain. Banyak pihak berkepentingan gerah atas gaya tegas kepemimpinannya, termasuk guru-guru di sekolah. Kita dianggap banyak mengubah bukan saja keadaan sekolah, tapi situasi situs quo sosial politik di daerah sekolah itu berdiri. Film ini dengan klise tapi begitu bersemangat mendudukkan peran sendiri seorang guru dan dari tindakan lokalnya, mengubah kebiasaan buruk belajar di sekolah menjadi kembali bersemangat dan humanis. Gitarani menciptakan kebiasaan dan pendekatan baru dalam proses belajar mengajar. Dari rumahnya, sepulang dari sekolah, dia menyusun strategi apa untuk mengubah ekosistem sekolah yang ideal. Pelan-pelan perubahan itu bakal mempengaruhi kehidupan sosial sampai di luar sekolah. Ini saya kira adalah salah satu pesan utamanya. Peluru pendidikan diciptakan di dalam kelas dan bakal meledak kelak ketika mereka berkiprah di dunia yang lebih luas. Pelan-pelan adegan film ini mengisi imajinasi saya tentang sosok guru diidealkan. Guru yang disebut tidak mesti menunggu perintah dari atas, guru yang mengutamakan karya siswa, guru yang pandai berinovasi di dalam kelas, guru yang menemukan pendekatan baru belajar mengajar, guru yang mengajak diskusi kelasnya, guru yang mesti menemukan bakat murid yang terpendam dalam dirinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.